قال تعالى وتعلم تذكر بالجنة والانتفاع إفادة ولا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله قال الله جل من وصافه حسن بس خاتمة من الموت المشافين رسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء المسلمين والمسلمين ورقابهم وصغارهم وأنوارهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Ya, ya boleh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam bersehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus rangka menunaikan tugas utama kita dan kehidupan dunia ini, yang beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di bahasan lalu dalam kitab Jawahirul Quran karya besar Imam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu. Terakhir masih di dalam rangkaian Durarul Quran, ayat-ayat Durarul Quran dalam surat Ali Imran. Itu ayat tentang ibadah kepada Allah SWT. Yang mana akhir kita sudah membahas pada ayat 159 surat Ali Imran. Dan kita masuk pada rangkaian berikutnya, itu di ayat 180 pada surat Ali Imran. Itu firman Allah Ta'ala, qauluhu ala yasabal ladhina yaquluna bima atahum min fadlihi wa khairan lahum. Jangan sekali-kali menyangka alladzina yaquluna, orang-orang yang bakhil atau pikir itu bima atahum Allah, terhadap apa yang Allah berikan pada mereka, min fadlihi, berupa karunia-Nya,
huwa khairul lahum, bahwa mereka mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Untuk sifat pelit itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi sifat pelit itu buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, akan dikalungkan mereka itu daripada ma bakhilu, dari apa-apa yang mereka pelitkan, mereka kikirkan bihi dengannya, dengan ma pada hari kiamat nanti. Allah akan kalungkan pada mereka, dan mereka kikirkan daripada harta. Walillahi mirathus samawati wal ardh, hanya milik Allah lah mirathus samawati wal ardh, warisan itu apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan itu khabirun, maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Wala yasabal ladzina yaquluna fa'atallah, jangan sekali-kali orang yang bakhil itu terhadap apa yang Allah beri kepada mereka dari karunia Allah itu. Jangan sekali mereka menyangka bahwa itu sifat bakhil itu bagus, baik bagi mereka, tapi justru sifat bukhul itu tadi buruk bagi mereka. Itu ada ancaman dari Allah bahwa Allah akan mengalungkan pada leher mereka pada hari kiamat harta yang mereka bakhilkan tadi. Bagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man atahu malan falam yurda zakatahu falam yuaddi zakatahu, siapa yang dia itu memberi harta lalu dia tidak menunaikan zakatnya, musila lahu maluhu yaumil qiyamati syuja'an aqra, maka Allah akan permisalkan, Allah akan wujudkan hartanya nanti itu di hari kiamat dengan wujud syuja'an aqra, ular yang bernama syuja'un aqra. Dia itu pemberani, al-aqra itu yang botak. Nah, nama ular tadi Allah misalkan bagi dia sebagai syuja'an aqra. Tahu zabibatani, yang mana ular itu memiliki 2 taring. Yutawaquhu, akan dikalungkan ular tadi kepada orang itu nanti pada hari kiamat. Sumayakutu bilih zimatahi ay bisyadaqai. Kemudian ular akan menggigit dengan lihzimah, dengan ujung atau sidqai, ujung daripada 2 ujung daripada mulutnya, dengan mengatakan ular tadi, ana maluka, ana kansuka, aku adalah hartamu, aku adalah perbendaraanmu. Kemudian Rasul membacakan ayat ini, wala yahsabal ladzina yadkhuluna al-ayat. Dan sekali-kali orang yang bakhil itu tadi mengira bahwa terhadap apa yang Allah berikan pada mereka berupa karunia, jangan mereka mengira bahwa itu baik bagi mereka, tapi itu buruk bagi mereka, akan dikalungkan nanti pada hari kiamat apa yang mereka bakhilkan tadi. Begitu juga riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, indah itu ilaihi qala, saya pernah sampai kepada Rasul SAW, dan Rasul bersabda, waladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, waladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tiada Tuhan selain dia. Au kama halafa, itu seperti yang Rasulullah SAW sumpah. Mami rojulin, tidak ada satu orang pun yakunu lahu ibilun, dia memiliki unta, au baqarun, atau sapi, orang atau sekawanan kambing, memiliki sekawanan unta atau sekawanan sapi,
Lalu seorang kambing la yu'addi haqqaha, lalu dia tidak menunaikan haknya illa udiya biha yaumil qiyamah a'zam ma yakun, kecuali akan didatangkan dengan kawanan kambing, unta dan sapi tadi nanti pada hari kiamat dalam wujud a'zam ma yakun, paling besarnya apa yang ada dari wujudnya unta-untanya dan kambing-kambing yang ada besar. Paling besarnya unta tadi, untuk sapi atau kambing. Wa asmanahu, dan paling gemuknya. Tadau bi aqwabiha wa tatqurunnya, yang mana sapi, kambing atau unta tadi menginjak orang itu dengan telapak kakinya. Orang itu dibaringkan, maka sapinya tadi menginjak dia mulai yang pertama, kedua, ketiga, terus sampai habis. Sapi tadi beliau untanya, beliau kambingnya. Tantohu bi qurunnya, dan menyeruduk daripada hewan-hewan itu kepada orang tersebut dengan tanduk. Ulama jazat ukhra ruddat alaihi. Setiap kali sudah berlalu yang terakhir dari sapi atau kambing itu, maka Allah kembali lagi yang pertama. Hatta yuqassa, sehingga hatta yuqda bainana, sampai Allah putuskan antara manusia, sampai Allah selesaikan peradilan pada seluruh mahsyar ini, terus disiksa terus begitu. Alhamdulillah minna. Ibrahim An-Nakha'i mengatakan bahwa mana ayat itu bahwa nanti pada hari kiamat akan dijadikan harta mereka itu semacam kalung yang dikalungkan kepada api neraka. Alhamdulillah. Itu pendapat yang masyhur. Ada pula pendapat lain dari Abdullah bin Abbas bahwa ayat ini adalah mengenai ahbar Yahudi yang pelit untuk memberitahukan tentang apa yang mereka tahu tentang Rasulullah SAW daripada kitab-kitab terdahulu. Ya, kalau begitu maka yang maksud bakhil di sini adalah bakhil dengan menyembunyikan ilmu. Kemudian dan mereka akan dikalungkan apa yang mereka bakhilkan ini, maksudnya akan dibebankan dosa mereka. Seperti firman Allah, hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, mereka menanggung dosa-dosa mereka atas punggung mereka itu. Walilai miratus sama Allah, hanya milik Allah, warisan atau apa-apa yang ada di langit dan bumi, itu semua milik Allah. Jadi setelah semuanya mati, maka hanya Allah yang kekal yang mewarisi semuanya. Makanya di antara Asmaul Husna itu Al-Waris, yang maha mewarisi. Karena yang maksud pewaris itu kan ada setelah yang punya harta mati. Itu pewaris. Maka Allah sebut Al-Waris karena dia yang kekal. Setelah semuanya tidak ada, cuma dia. Maka sebut dia Al-Waris, yang mewarisi. Walillahi miratus samawati. Itu juga firman-Nya yang lain yang senada dengan itu, surat Maryam, inna nahnu narithul ardha wa man 'alaiha. Dan kamilah yang mewarisi bumi ini dan siapa-siapa yang ada di atasnya. Allah bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha teliti tentang apa yang kalian perbuat. Berikutnya, rangkaian ayat berikutnya adalah di surat Al-Imran ayat 188. Lata saban alladzina quruna bima atau yuhibbuna ayyumalu bima lam yaf'alu fala tasabanhum fasatin minal azab. Lahum azabun alim. Walau tasaban ladzi yaqrauna, jangan sekali-kali mengira, kalau kamu mengira alladzina yaqrauna akan orang-orang yang gembira bima atau dengan apa yang mereka lakukan. Wa yuhibbuna yuhmadu, dan mereka suka untuk dipuji bima lam yaf'alu,
dengan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Wala tasabannahum bimufasatin minal azab, jangan kamu menyangka mereka itu berada di mafazah, dalam keselamatan daripada azab. Belum azabul alim, bagi mereka azab yang pedih. Ini juga menceritakan tentang kabar Yahudi. La tasabanna ya Muhammad, jangan kamu sekali-kali mengira wahai Muhammad kepada orang-orang yang yafrahun, yang gembira, bima atau dengan apa yang mereka lakukan. Menyangka bahwa apa? Mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang mereka kerjakan. Dan mereka suka dipuji atas apa yang mereka tidak lakukan. Maka jangan menyangka mereka itu selamat daripada azab. Sebagian membawa ayat ini kepada orang-orang munafikin. Yaitu orang munafik itu kalau keluar Rasul sama kepada peperangan, mereka tidak ikut, sengaja meninggalkan diri dari Rasul. Barihu bimak'adihim khilafah Rasulillah. Mereka bergembira dengan posisi mereka tertinggal dari Rasulullah SAW. Maka ketika Rasul datang, mereka mengemukakan uzurnya untuk tidak ikut perang. Dan bersumpah dengan uzurnya tadi, dan mereka suka untuk dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Padahal sumpah mereka itu dusta. Maka turun ayat ini, jangan kamu mengira orang yang senang dengan apa yang mereka berbuat itu, jangan mengira bahwa orang itu akan lolos dari azab Allah. Alhamdulillah min dzalik. Riwayat yang lain, wa Marwan bin Hakam itu menyuruh pengawalnya Rafi tadi pergi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk menanyakan ayat ini. Dan dikatakan di ayat itu, jangan menyangka, jangan mengira orang-orang yang senang dengan apa yang mereka lakukan dan mereka suka dipuji dari apa yang mereka tidak kerjakan, itu akan mendapat azab. Maka disuruhlah Rafi tadi bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apabila setiap orang yang senang dengan apa yang mereka diberi oleh Allah dan suka untuk dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan, itu semua orang seperti itu diazab, kita ini semua akan disiksa. Jadi kita kadang senang dengan apa yang diberi dan suka dipuji atas apa sesuatu yang kita tidak perbuat. Maka dikabarkan oleh Abdullah bin Abbas, malakum waliyati, ada apa dengan antara kalian dan ayat ini? Tidak ada apa-apa, tidak ada bagi kalian dan terhadap ayat ini sesuatu. Hanya saja Rasulullah itu SAW dan Abdullah bin Abbas memanggil Yahudi, lalu bertanya kepada mereka tentang sesuatu, dan para Yahudi itu menyembunyikan sesuatu tadi. Lalu Yahudi itu memberitahukan dengan suatu informasi yang tidak sebenarnya. Dan mereka seolah-olah ketika sudah memberi informasi kepada Rasul, itu seolah mereka berjasa dengan memberitahukan sesuatu, padahal sesuatu yang diberitahukan itu bukan sesuatu yang jujur dari mereka.
Dan mereka berharap dipuji dengan sikap mereka itu. Dan mereka senang dengan apa yang mereka sembunyikan. Maka akhirnya turunlah ayat ini dan ayat yang sebelum ini, yaitu ayat Allah mitsaqan ladzina utul kitaba tubayyinunnahu wa la tubayyinun nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dari orang-orang yang diberi kitab kepada mereka, supaya mereka menjelaskan isi kitab itu, apa yang mereka dapat dari ahli kitab itu, dari kitab terdahulu, dan jangan menyembunyikan. Itu ayat sebelumnya. Hanya mereka malah nabatu waro'at. Mereka malah mencampakkan kitab itu di belakang punggung mereka. Dan mereka menjual belikan makna kitab yang mereka terima itu dengan harga yang sedikit. Tapi sama Ishtarun, alangkah buruknya apa yang mereka jual belikan itu. Ini mereka tidak mengabarkan jujur tentang sifat-sifat Rasul SAW. Dan itu sesuai dengan hawa nafsunya Yahudi, karena Yahudi juga tidak suka nabinya dari Bani Ismail. Maka mereka mengikuti itu. Karena menerima suap atas itu dari kaumnya untuk menjelaskan kitabnya. Ini mereka jelaskan sesuai dengan hawa nafsu kaumnya. Maka inilah yang disebut mereka itu sudah begitu, mereka ketika diminta oleh Rasul menjelaskan, seolah-olah mereka menjelaskan yang jujur, padahal mereka bohong dan mereka minta seolah dipuji atas perbuatannya itu. Padahal mereka sudah menyembunyikan sesuatu ya, atas informasi mereka sampaikan itu. Itu yang kata Abdullah bin Abbas, maksud dari ayat itu ada kaitannya dengan akhbar Yahudi tadi. Juga dikuatkan dengan riwayat yang lain bahwa Finhas juga Asia itu daripada Yahudi, akhbar Yahudi, mereka senang dengan penyesatan yang mereka lakukan kepada orang-orang. Dan mereka senang dengan bahwa orang-orang itu menisbahkan bahwa mereka itu ahli ilmu, padahal mereka memutarbalikkan atau memanipulasi pada ilmu tersebut. Soalnya mereka senang dengan dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak pantas untuk dipuji untuk, tidak pantas dipuji untuk itu, untuk sesuatu. Kemudian walahum azabun alim, mereka azab yang pedih. Dan lagi mengatakan bahwa para ahbar Yahudi itu ketika datang kepada Nabi SAW, mereka mengatakan kami mengenali engkau, membenarkan engkau. Dan seterusnya. Padahal itu tidak sesuai dengan apa yang mereka ada dalam hati mereka. Dan ketika mereka bertemu orang muslimin, bertanya pada mereka, apa yang kalian perbuat? Bilang kami arafnahu wa saddaqna, kami mengenali beliau dan membenarkan beliau. Maka orang muslimin pun memuji perbuatan Yahudi itu, padahal yang dipujikan itu tidak ada pada mereka karena mereka berpura-pura. Itu dimaksud mereka senang dengan madu bimalam yang yaf'al, dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Lahum azabun alim, mereka azab yang pedih. Kemudian ayat berikutnya itu penutup daripada surat Ali Imran pada ayat 200. Itu ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum. Hai orang yang beriman, bersabarlah kalian, wa sabiru, lipat gandakan kesabaran kalian, wa rabitu, dan tetaplah bersiap siaga
Berjaga-jagalah wattaqullah, takwalah pada Allah la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Ya isbiru, yakni sabarlah atas agama kalian. Jadi jangan kalian tinggalkan agama kalian itu baik karena kesusahan atau kesenangan. Isbiru, bagi mengatakan isbiru ini sabarlah atas taat pada Allah SWT. Karena sabar selain sabar dari musibah, ada sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menunaikan kefarduan. Bagi lagi mengatakan isbiru ini sabar atas bala, musibah. Wasobiru, lipat gandakanlah kesabaran kalian, kuatkanlah kesabaran kalian dalam menghadapi orang-orang kafir. Warabitu, dan berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah kalian itu. Ar-ribat, yaitu asal maknanya adalah mengikatkan daripada kuda. Kemudian digunakan ribat itu untuk pertahanan di perbatasan. Orang-orang yang menjaga perbatasan itu disebut sebagai perbuatannya ribat fisabilillah. Sehingga dengan jasa mereka berjaga di perbatasan, maka orang itu aman tinggal di dalam apa? Di dalam negerinya. Dan ribat ini pahalanya besar. Dikatakan dalam hadis Rizal bin Sa'idi, Rasulullah ribat yaum sebillah khairu min ma'arif. Ribat satu hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Dan mau di Saudi Arabia, ngajarnya karena dan tempat seperti satu cambuk dari seorang dari kalian dari tempatnya di surga, meskipun sebesar satu cambuk, itu lebih baik pada dunia dan apa yang ada di atasnya. Warawatu yarahul al-fisabilillah al-qudwah, karena itu yang mana dan perginya mereka di jalan Allah baik pagi hari maupun sore hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Akan dikatakan dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, dari Salman, Rasulullah bersabda, "Man rabata yawmal laila fi sabilillah kana ajru siyami syahrin muqimin." Siapa orang ribat, melakukan ribat tadi sehari semalam fi sabilillah, maka bagi dia pahala puasa 1 bulan. Tuhan mata murabitan, dan siapa yang meninggal dalam keadaan ribat, menjaga perbatasan tadi di kaum muslimin, maka jarolau mithlu dzakal ajr, akan dijalankan terus pahala seperti itu puasa sebulan meskipun dia sudah meninggal dunia. Ujira min rizq wa min fatan, dan akan diperlakukan bagi dia rezeki dan dia aman dari juru fitnah kubur, aman daripada malaikat bukan dan najis. Wah, ribat bisa bilang. Dan di hadis yang lain terkait dengan ribat ini, pahala ribat ini, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ala ukhbirukum bima yamhullahu bil khataya?" Maukah kamu saya beritahukan dalam perkara-perkara yang bisa menghapus dosa-dosa? Yarfa'u bi darajat, dan bisa mengangkat derajat. Dan bisa mengangkat derajat. Dan menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Maka Rasul bersabda, "Isbabul wudu", itu menyempurnakan wudu, alal makarih, atas ketidaksukaan. Ketika dia tidak suka umpama dalam keadaan dingin, dia tetap menyempurnakan wudu. Maka suatu khutbah ila masjid, langkah, banyaknya langkah menuju ke masjid, dan intizar sholat pada sholat, menunggu sholat yang satu setelah sholat yang lain. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Maka Rasul ulang, itu adalah pahala itu seperti ribat, dan itu adalah ar-ribat. Kalau seperti ribat tadi, orang mempertahankan perbatasan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kepada Allah
supaya kalian beruntung. Bagian ulama mengatakan isbiru, yakni isbiru ala na'mah. Sabarlah kalian dalam menghadapi kenikmatan, dan itu juga uji. Wasobiru ay sobiru alal ba'sa wa dharra, dan lipatkanlah kesabaranmu untuk menghadapi kemadharatan, kesusahan, kesulitan. Warabitu bidaril a'da, dan jagalah, bersiap siagalah pada negeri musuh. Wattaqu ilal ardi was sama, dan takwalah kamu kepada Tuhannya langit dan bumi, la'alakum tuflihuna fi daril baqa, supaya kalian beruntung di negeri kekekalan. Semoga kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Wa alam bis-shawab. Dari situ selesai rangkaian Durarul Quran dari surat Ali Imran. Sambung ihya-nya dulu. Habis itu ya. Lanjut di surah An-Nisa. Surah berikutnya di surah An-Nisa. Ada 59 ayat. Ayat Durarul Quran tentang ibadah.